semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Lucy. Jadi di video saya kali ini akan membahas tentang resuman mata kuliah ilmu sosial dasar pada bab ke-6, yaitu tentang manusia, nilai moral dan hukum. Yang pertama itu hakikat nilai moral dalam kehidupan. 1. Nilai. Pengertian nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Menurut Alport, dia mengidentifikasikan 6 nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Max Keller menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan, yang kedua, nilai kehidupan, yang ketiga, nilai kejiwaan, dan keempat, nilai kerohanian. Sementara menurut Noto Nagoro membedakan menjadi 3, yaitu pertama nilai material, kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Masuk materi yang kedua, yaitu tentang moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga, pengertian hukum. Di samping adat istiadat tadi, ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Masuk ke B, yaitu problema pembinaan nilai moral. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat untuk mewujudkan apa yang dikatakan ketertiban atau keamanan dan ketenangan atau ketentraman, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku. C. Manusia dan hukum. Di dunia ini manusialah yang berkuasa. Karena kekuasaannya itu, maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Manusia mempunyai kepentingan hidup. Dalam kenyataannya, kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya, seperti alam yang mengganggu kepentingan manusia dalam bentuk gempa bumi, banjir, lumpur panas, tsunami, tanah longsor, dan angin ribut. Tetapi gangguan atau bahaya itu juga datangnya dari manusia sendiri, seperti penipuan, pencurian, tabrak lari, perselingkuhan, perzinahan, penculikan, pembunuhan, kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya, maka manusia menginginkan adanya perlindungan agar tidak selalu diganggu oleh bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berbentuk kaedah sosial, termasuk ke dalam kaidah hukum. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Sedangkan yang kedua, kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi, merupakan kaidah sopan santun dan kaidah hukum. Lalu D. Hubungan manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah 2 entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal dengan berbunyi ubi societas ibi jus, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya. Lalu untuk menciptakan keteraturan, maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu suatu intensitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif.
Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum ini terdiri dari setiap subjek yang memiliki kewenangan itu, mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi penuntut hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Lalu komponen yang ketiga sekaligus terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Hukum dapat bersifat membebaskan umat manusia dari ketertindasan, namun sebaliknya juga hukum dapat digunakan sebagai sarana penindasan. Karena hukum hanyalah berfungsi sebagai alat atau tool, yaitu alat manusia untuk menciptakan keteraturan dengan perwujudan keadilan atas interaksi antar manusia tersebut, dan di atas dunia ini tidak ada satupun alat yang dapat disalahgunakan, begitu pula dengan hukum. Dan jadi sampai di situ resuman pada bab 6 tentang manusia dan pandangan hukum. Sampai di sini dulu ya guys video saya. Dadah.